Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini kita akan belajar materi tentang alam barzakh untuk pelajaran Akidah Akhlak kelas 5. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu kematian, pengertiannya, kriterianya, lalu bagaimana kematian itu menjadi nasihat, bagaimana terjadinya sakaratul maut. Nah, hari ini kita akan belajar tentang alam barzakh. Mari kita simak materi berikut ini. Alam barzakh adalah alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Secara bahasa, barzakh artinya batas, dinding, ataupun jarak antara dua hal yang menghalangi untuk bertemu secara langsung. Yang dimaksud dua hal di sini adalah dunia dan akhirat. Hal ini seperti yang difirmankan Allah pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 100 yang artinya, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi kelak ketika manusia sudah meninggal, sebelum ditempatkan di surga atau di neraka, maka sebelumnya mereka akan berada di alam barzakh terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang di antara kalian meninggal dunia, maka akan ditampakkan kepada mereka tempat duduk atau tempat tinggalnya setiap pagi dan petang hari. Jika dia termasuk penduduk surga, maka dia akan melihat kedudukannya sebagai penduduk surga, dan jika termasuk penduduk neraka, maka akan melihat kedudukannya sebagai penduduk neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempat duduk atau tempat tinggalmu hingga nanti Allah membangkitkanmu pada hari kiamat." Dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 45-46, Allah menjelaskan mengenai kondisi orang-orang kafir ketika ada di alam barzakh. Arti dari Quran surat Al-Ghafir ayat 45-46 adalah, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aunnya ke dalam azab yang sangat keras. Selain itu, orang kafir juga akan menyesal dan memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia agar mereka bisa beramal soleh, supaya mereka tidak disiksa. Akan tetapi, Allah menolak permintaan tersebut, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99-100, yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sesekali tidak, sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi itu tadi ada hadis dan ada firman Allah yang menjelaskan bagaimana kondisinya ketika sedang ada di alam barzakh. Kita akan diperlihatkan kondisi kelak ketika kita ada di akhirat, ketika sudah datang hari pembalasan. Kalau amal ibadahnya banyak, amal baiknya banyak, kita akan dilapangkan kuburnya, akan diperlihatkan kondisi surga, akan diperlihatkan penduduk-penduduk surga, diperlihatkan pada pagi dan petang hari. Sedangkan kalau kita tidak beriman, kita ingkar terhadap Allah, maka pada pagi dan petang kita akan dilihatkan bagaimana keadaan neraka, bagaimana penduduk-penduduk di neraka, dan kubur kita akan dipersempit. Nah, pada saat nyawa sudah diambil, sudah diperlihatkan, sudah akan dibalas perbuatannya, maka orang-orang kafir ini memohon kepada Allah, minta dikembalikan lagi ke dunia. Tapi permohonan itu hanyalah
sia-sia karena sudah diberi kesempatan sekian tahun hidup di dunia untuk bisa mencari bekal, ternyata mereka ingkar. Akhirnya ketika waktunya sudah habis, mereka malah memohon-mohon untuk diberikan waktu lagi, diberikan tenggat waktu supaya mereka bisa beramal. Nah, kita akan melihat iman kepada alam barzah adalah mempercayai bahwa setelah meninggal, manusia akan memasuki alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat sampai hari kebangkitan, sampai hari dibangkitkannya manusia-manusia saat ditiupnya sangkakala yang kedua. Nah, iman terhadap alam barzah ini juga merupakan rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Nah, caranya untuk bisa mengimani alam barzah ada beberapa. Yang pertama, senantiasa menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kedua, menghindari perkataan dusta dan berhati-hati dalam berkata agar tidak menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, melaksanakan ibadah dengan penuh tanggung jawab. Keempat, memperbanyak amal soleh dan menghindari perbuatan mungkar. Yang kelima, selalu mengingat bahwa semua perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Nah, itu tadi adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan, bisa kita wujudkan sebagai bukti bahwa kita mengimani alam barzah. Nah, yang selanjutnya Bu Dinda akan jelaskan bagaimana gambaran kita di alam barzah kelak. Kelak ketika nyawa sudah diambil, raga kita sudah dimandikan, sudah disolati, sudah dikuburkan, maka akan datang malaikat mungkar dan nakir yang bertugas memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang diberikan adalah tentang apakah dia beriman kepada Allah dan meyakini kerasulan Nabi Muhammad SAW. Akan ada dua tipe jawaban dari orang-orang yang ada di alam barzah. Yang pertama, jawaban bagi orang yang beriman adalah dia bisa menjawab dengan tegas dan penuh keyakinan ketika diberikan pertanyaan. Nah, bagi orang-orang beriman juga mereka akan terhindar dari siksa kubur. Selain itu, kuburnya juga akan dilapangkan serta diperlihatkan tempat kedudukannya di akhirat, yaitu surga tiap pagi dan petang. Seperti tadi sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak beriman, maka ketika ditanyai mereka tidak bisa menjawab, bahkan mereka akan kebingungan. Nah, ketika mereka tidak bisa menjawab, mereka akan mendapatkan siksa kubur. Lalu mereka juga akan diperlihatkan tempat kedudukannya kelak di akhirat, yaitu di neraka. Diperlihatkannya tiap pagi dan petang hari. Nah, itu tadi adalah materi tentang alam barzah. Jika kalian sudah paham dengan materi ini, silahkan like video ini, lalu komen dengan menyebutkan nama dan kelas. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.